Halo, nama saya Priyanka Baskara. Saya absen 31 dari 12 IP1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kota Bandung. Kota Bandung atau Metropolitan Bandung sebagaimana tercantum dalam PP 47 tahun 1997 tentang RT RWN 2015 dan Perda 2 tahun 2003 tentang RT RWP Jawa Barat 2010 ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Sebagai PKN, Metropolitan Bandung akan berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi. Pada skala regional, Metropolitan Bandung juga merupakan kawasan andalan, yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya. Berbagai fungsi di atas timbul sebagai akibat perkembangan yang pesat dari kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Semua ini telah menjadikan Kota Bandung sedemikian menarik, tidak hanya bagi penduduk yang berasal dari Jawa Barat sendiri, tapi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk ini, sektor ekonomi sebagai sektor yang memiliki responsivitas paling tinggi terhadap kebutuhan penduduk semakin melaju pertumbuhannya dan telah menjadikan Kota Bandung sebagai kota metropolitan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Karakter metropolitan yang diindikasikan secara ekonomi melalui tumbuhnya mega mall, supermarket, dan hypermarket semakin lama semakin kuat melekat pada penduduk Kota Bandung dan sekitarnya. Bahkan sepertinya telah menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi di Kota Bandung. Walaupun hal ini dilakukan melalui pengorbanan dalam bentuk kehilangan atas waktu, tenaga, dan biaya. Kota Bandung memiliki beberapa ruang publik seni seperti museum, gedung pertunjukan, dan galeri. Di antaranya Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955. Museum Sri Baduga yang didirikan pada tahun 1974 dengan menggunakan bangunan lama bekas Kaiwedanan Tegalega. Sementara beberapa kawasan pasar tradisional yang cukup terkenal di kota ini diantaranya Pasar Baru, Pasar Gede Bage, dan Pasar Andir. Kecenderungan arah pengembangan struktur pengembangan Metropolitan Bandung sampai dengan 2005 adalah yang pertama, pengembangan ekonomi diarahkan kepada kegiatan yang berbasis daya dukung, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan dan permukiman tidak ke arah kawasan konservasi. Yang kedua, pengembangan ekonomi di wilayah Metropolitan Bandung diarahkan pada kegiatan yang kapital intensif, bukan pada kegiatan ekonomi yang labor intensif, dengan memperhitungkan perbandingan antara nilai tambah ekonomi yang tinggi dan beban biaya lingkungan yang harus ditanggung. Yang ketiga, pengembangan sistem transportasi diarahkan dalam rangka memperkuat aksesibilitas Barat Timur Selatan secara integral dengan bertumpu pada penyediaan sistem angkutan massal. Yang keempat, penyebaran fungsi kota dari zona inti ke pusat-pusat zona perlu didorong melalui perlibatan peran serta dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan sistem insentif dan disinsentif. Yang terakhir, mendorong tumbuhnya pembangunan perkotaan yang polisentrik yang didukung dengan penyediaan sistem transportasi guna mengurangi panjang perjalanan. Berdasarkan data internet, Kota Bandung memiliki populasi sekitar di atas 2,5 juta jiwa, sehingga Kota Bandung merupakan kota metropolitan yang berada di Pulau Jawa. Jogja. Ciri fisik kota Jogja yaitu yang pertama terdapat alun-alun, adanya kemacetan lalu lintas, dan adanya tempat rekreasi. Ciri sosial kota Jogja itu yang pertama masyarakat bersifat heterogen, yang kedua kepadatannya cenderung tinggi, dan mata pencahariannya berada di sektor barang dan jasa. Klasifikasi kota Jogja yang pertama dilihat dari jumlah penduduknya. Kota Jogja merupakan kota besar karena penduduknya mencapai 422.732 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2017.
Yang kedua, berdasarkan tingkat perkembangannya, Jogja merupakan kota polis karena kota tersebut masih memiliki ciri-ciri agraris. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya, kota Jogja merupakan kota industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakila Media Mandana Sution, kelas 12 IPS 1 dari kelompok F. Saya akan menjelaskan tentang Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terkenal dengan sebutan kota pahlawan karena sejarahnya sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Kota Surabaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Yang kedua, masyarakat bersifat heterogen. Yang ketiga, kepadatan penduduk yang termasuk tinggi. Yang keempat, merupakan kota modern. Yang kelima, mata pencarian terbesar yaitu di sektor industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Klasifikasi Kota Surabaya. Dilihat dari jumlah penduduknya, Surabaya merupakan kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk 3.158.943 jiwa penduduk pada tahun 2019. Berdasarkan tingkat perkembangannya, Kota Surabaya merupakan kota metropolis karena merupakan kota besar yang telah menganut sistem industri. Kemudian berdasarkan fungsinya, Kota Surabaya termasuk jenis kota pusat pemerintahan karena merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Analisis keruangan Kota Surabaya menurut teori Ernest W. Burgess. Menurut penelitiannya, suatu wilayah itu terbagi dalam 5 zona. Yang pertama ada zona pusat daerah kegiatan atau Concentric Business District. Di zona ini terletak di jantung kota Surabaya, di mana lokasi tersebut terdapat pusat perekonomian dan perdagangan, yaitu Plaza Tanjungan, WTC Surabaya, Surabaya Plaza, Bursa Efek Surabaya, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga perkantoran dan perbankan yang berada di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pemuda. Zona ini dibatasi oleh sistem transportasi kereta api yang melalui stasiun Wonokromo, Gubeng, Pasar Turi, dan stasiun Kota Semut. Yang kedua ada zona peralihan. Di zona kedua ini di Surabaya terdapat pemukiman untuk golongan menengah ke atas di daerah Darmo Satelit, Dharma Husada, Gubeng Kertajaya, dan sepanjang Jalan Raya Darmo. Kemudian ada rumah-rumah petak yang terdapat di daerah utara Surabaya di sekitar pabrik-pabrik tua yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di sepanjang Kembang Jepun, Sidotopo, Wonokromo, dan Beratang. Kemudian daerah kumuh terdapat di sepanjang bataran Sungai Wonokromo dan Sungai Darmo Kali. Zona yang ketiga adalah zona permukiman kelas proletar atau Zone of Working Men's Homes. Pada zona ketiga ini dihuni oleh kelas pekerja. Di Surabaya terdapat pusat industri yaitu di Rungkut dan Margomulyo Tandes. Di sekitar pusat industri ini terdapat pemukiman untuk kalangan menengah ke bawah termasuk terdapat rumah susun. Untuk daerah Surabaya bagian utara terdapat pelabuhan Tanjung Perak dengan pusat pergudangan. Kemudian kawasan kumuh terdapat pada daerah sekitar pelabuhan dan Patekan. Zona yang keempat adalah zona permukiman kelas menengah atau residential zone. Pada zona ini yaitu daerah pemukiman untuk tinggal bagi kalangan menengah ke atas di kota Surabaya, yaitu terletak di Kota Mandiri Citraland dan Mananggal. Selain itu terdapat juga daerah industri di sepanjang jalan Mastrip Karangpilang sampai dengan perbatasan dengan wilayah Gresik. Zona yang kelima adalah zona penglaju atau commuters. Di zona ini di kota Surabaya merupakan daerah pinggir kota yang merupakan tempat pemukiman golongan menengah ke bawah.
Saya Sinuraya Priscilla dan saya akan menjelaskan tentang Kota Bogor. Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada di Indonesia. Kota ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak di 59 km dari bagian selatan Jakarta. Kota ini memiliki luas 118,50 km persegi. Kota ini memiliki sekitar 1 juta penduduk. Oleh karena itu, berdasarkan jumlah penduduknya, kota ini merupakan kota besar. Kota Bogor ini memiliki satu julukan, yaitu Bogor Kota Hujan. Mengapa? Karena Kota Bogor memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kota ini diberi julukan sebagai Kota Hujan. Nah, kota ini memiliki beberapa ciri fisik, antara lain curah hujannya yang tinggi dan udaranya yang sejuk, dan juga datarannya yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan ciri fisik dari kota ini? Ciri fisik dari kota ini antara lain adalah penduduknya yang cukup besar, jumlah penduduknya yang cukup besar, dan juga mata pencarian dari penduduk adalah berfokus pada penjualan barang dan juga jasa. Lalu, berdasarkan jumlah penduduknya, kota ini diklasifikasikan sebagai kota besar, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, karena jumlah penduduk dari kota ini berada di sekitar 1 juta orang, atau 1 juta penduduk, sehingga kota ini disebut sebagai kota besar. Halo, hari ini aku akan menjelaskan mengenai Kota Semarang yang dimulai dari ciri-ciri fisik. Yang pertama itu ada banyak pertokoan atau pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Contohnya itu kayak Mall Ciptra Semarang, terus Java Mall. Pasar tradisional itu ada Pasar Bulu, Karimata, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada tempat parkir maupun sepeda, motor, mobil. Nah, sebelum corona ini Semarang tuh termasuk kota yang sering macet karena parkirannya juga sering melewati batas, sampai kemacetan di Semarang itu bisa sampai 17%. Nah, selanjutnya ada tempat rekreasi dan olahraga. Contohnya itu Kota Lama Semarang, Lawang Sewu, Sampokong, dan Taman Sigunting, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri sosialnya. Masyarakat di Semarang itu heterogen, baik dari agama, suku, maupun ras, karena sudah banyak juga pendatang dari luar datang ke Semarang. Nah, yang kedua itu masyarakatnya rata-rata berpencaharian barang dan jasa. Selain itu, bangunan-bangunan di Semarang itu udah mulai modern, jadi nggak semuanya itu kayak Lawang Sewu yang bentuk-bentukan rumahnya tuh kayak model dulu. Udah banyak mall-mall juga kan yang udah dibangun di Semarang. Yang terakhir itu kepadatan penduduk tidak merata, karena di beberapa wilayah itu padat, tapi di beberapa wilayah juga sepi, malah sepi banget. Kita itu mengenai klasifikasi Kota Semarang. Berdasarkan perkembangannya, Kota Semarang ini termasuk kota metropolis karena Semarang ini termasuk kota yang menjadi pusat perdagangan, industri, dan pemerintahan. Secara Kota Semarang juga merupakan ibu kota dari Jawa Tengah. Terus berdasarkan jumlah penduduknya, Semarang ini termasuk kota metropolitan karena jumlahnya itu berdasarkan Dispenduk Capil Desember 2019 berjumlah 1.674.358. Nah, berdasarkan fungsinya, Semarang itu lebih cenderung ke kota pemerintahan karena juga merupakan ibu kota Jawa Tengah, walaupun di Semarang juga menjadi pusat budaya. Dan terakhir itu mengenai struktur keuangan Kota Semarang. Di sini saya mengambil peta RT RW Kota Semarang. Seperti ini bentuknya. Nama saya Taman Angelic Mona Catherine Tampubulon dari absen 36 dan saya sekarang akan mempresentasikan tentang Kota Malang. Kota Malang terletak di 7,06 derajat sampai 8,08 derajat lintang selatan dan 112 derajat 06 sampai 112,07 derajat bujur timur. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 66 Tahun 2011, Kota Malang memiliki luas sebesar 145,28 km persegi. Topografi Kota Malang mirip dengan fisik geografi dari dataran tinggi di Kabupaten Malang. Kota Malang dilalui oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Berantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa.
Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertinggi Kota Malang terletak di Citra Garden City Malang, yang merupakan sebuah kota mandiri kembangan Ciputra Group. Sedangkan wilayah terendah di Kota Malang berada di kawasan Dieng, yang dahulu sering dilanda banjir. Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, di sebelah barat terdapat Gunung Panderman, Gunung Kawi, dan Gunung Kelut. Kota Malang memberi iklim muson tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Iklim Kota Malang mirip seperti iklim Kabupaten Malang, namun berbeda dengan iklim Kota Batu yang beriklim hutan hujan tropis. Lalu yang kedua adalah ciri sosial Kota Malang. Kota Malang memiliki ukuran dan jumlah penduduk besar terhadap masa dan tempatnya, lalu bersifat permanen, memiliki fungsi perkotaan minimum yaitu sebuah pasar, pusat administrasi, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat intelektualitas. Heterogenitas masyarakat yang tinggi, pusat pelayanan bagi lingkungan setempat, tempat di mana masyarakat tinggal dan bekerja, pusat kegiatan dan interaksi ekonomi. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi Kota Malang. Kota Malang memiliki berbagai macam orang dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Penduduk Kota Malang mencapai 895.387 jiwa, dengan suku mayoritas Jawa, diikuti dengan Madura. Wilayah metropolitan Malang atau Malang Raya merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang Kertosusila. Jika dilihat dari sisi budaya, Kota Malang termasuk ke dalam kawasan kebudayaan Arek. Lalu yang keempat adalah bangunan dan struktur kota. Pusat Kota Malang terbagi menjadi dua area, yaitu di Tugu Alun-Alun dan Tugu Alun-Alun Balai Kota. Di Kota Malang terdapat dua bentuk tata ruang terpusat dengan terdapatnya sebuah alun-alun tugu yang menjadi struktur utama untuk menghubungkan beberapa kawasan ke satu titik dengan menggunakan sistem jalur linear terpusat, sehingga titik pusat berada di tengah-tengah kota seperti halnya Malang. Dan kita lihat pada gambar di atas, dengan menggunakan sistem jalan linear, alun-alun menjadi pusat yang menghubungkan beberapa kawasan yang berada di sekitarnya, bukan hanya alun-alun kotanya saja, yang memiliki kriteria dan ciri khas tersendiri. Di sekeliling alun-alun terdapat bangunan-bangunan kolonial dan bangunan kontemporer, di mana bangunan yang mengikuti era baru atau modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.